Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aulia Ahmad Fareji. Saya Baru Tugas. Saya Abdul Hamid. Saya Rizal Awalus Solihin. Kami mahasiswa dari STKIP Darussalam. Kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai tentang manajemen yang ada di sekolah ini untuk memenuhi tugas kuliah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Iroh selaku wakil kepala sekolah yang sudah berkenan menyempatkan waktunya. PR ya. Apa tujuan utama manajemen berbasis sekolah yang diterapkan di sekolah ini? Oh, MBS ya. Yang namanya MBS di sekolah itu untuk memanage baik itu secara akademik ataupun non akademik. Contohnya secara akademik itu tentang administrasi guru. Administrasi guru itu berupa contohnya ada modul ajar, ada silabus, ada juga prota dan promes. Nanti kalau yang non akademik contohnya seperti pengelolaan dana bos, ada sinda barang, itu yang non akademik. Itu untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam memanage segala hal yang ada di sekolah. Itu tujuan utama. Menurut apalagi Bagaimana gaya kepemimpinan Anda dalam mengelola sekolah ini? ini karena saya bukan pimpinan, berarti kan saya sedikit akan memberikan gaya pemimpin kami yang di sini sekarang. Maka di tahun 2021 kita sudah beda kepala sekolah ya. Itu kepala sekolah kita bernama Gunawan Wibowo SPD SDMPD. Beliau kepala sekolah paling muda di Kecamatan Karangpucung. Alhamdulillah di tahun 2024 itu SD kita termasuk SD yang mendapatkan tambahan, yaitu sekolah penggerak, yang dimana sekolah penggerak itu programnya 3 tahun. Kita berjalan di 2 tahunan sekarang, tapi ke-3 tahunnya ya, mau ke-3 tahun nanti di tahun 2025 itu kita itu di 3 tahun terakhir. Alhamdulillah kepemimpinan di SD kami itu beliau ya sangat kompeten. Satu, yang kedua welcome, dia terbuka dengan siapapun. Terus secara akademik juga dia administratifnya cukup bagus. Karena apa, dia notabene-nya kan S2 ya, jelas cara berpikirnya juga sudah beda dengan kami yang baru S1. Jadi ya kalau dibilang kepemimpinan ya bagus dalam segala hal gitu. Enggak mungkin. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam kepemimpinan sekolah? Kayaknya kalau tantangan itu nggak ada ya. Kalau tantangan itu nggak ada. Yang ada itu adalah sebuah kenyataan yang kita harus hadapi, karena hari demi hari itu semakin kesini IT yang jelas itu berbasis teknologi, semuanya sekarang sudah berbasis teknologi. Mungkin bukan merupakan tantangan, tapi itu merupakan cambuk bagi kami untuk memimpin sebuah sekolahan, untuk bisa merubah mindset dari guru maupun siswa serta wali murid yang ada di sini untuk ke arah yang lebih bagus. Itu saja mungkin. Bagaimana Anda memastikan semua kebijakan dapat berjalan dengan baik? Yang namanya kebijakan kadang-kadang menurut kepala sekolah baik, tapi belum tentu menurut guru dan tenaga yang lain itu bagus. Tapi sebisa mungkin kita itu menutupi, karena kita itu kan keluarga ya, dengan stakeholder yang ada, dengan guru dan karyawan yang ada di SD Negeri Bumulang 1 itu, yang jelas itu kita berkomunikasi terbuka dan saling mempercayai satu sama lain. Itu yang pasti untuk menjaga agar kami itu tetap dalam satu keluarga, satu ikatan. Itu saja.
bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam manajemen sekolah. Evaluasi yang di sini diterapkan itu adalah sistemnya kita triwulan. Baik itu dari rapot mutu pendidikan maupun rapot siswa. Karena di Kabupaten Cilacap itu masih ada UTS ya. UTS. Masih ada UAS. Jadi kita triwulanan jelas kita disupervisi. Yang 1 bulanan itu kita supervisi guru, yang 3 bulanan itu supervisi semuanya. Itu yang kami laksanakan untuk mengevaluasi guru sejauh mana sih guru untuk mengajar, sejauh mana sih anak-anak didik kita itu mengetahui tentang pembelajaran yang ada di SD Negeri Gemilang 1. Selanjutnya, apa strategi Ibu dalam meningkatkan mutu bersama Putri Aji Wigati. Saya dari kelas rendah, Putri Aji Wigati dari kelas tinggi. Namun karena Putri Aji Wigati waktu itu cuti, akhirnya digantikan dengan Bu Alfiani Rohani. Namun yang mengikuti pelatihan selama 1 bulan penuh itu saya dan Putri Aji Wigati, namanya itu dulu KP ya, Komite Pendidikan. Itu dengan meningkatkan mutu pendidikan di sini kita dengan mengikuti berbagai macam seminar, terus yang diselenggarakan baik dari Kombel ya, dari komunitas belajar maupun dari dinas-dinas terkait. Itu yang kami lakukan. Ada lagi pembelajaran di aplikasi namanya PMM, tapi sekarang sudah ya PMM. Yang kemarin itu 2024 ke belakang itu PMM. Mungkin nanti kalian bisa cari ya PMM itu apa ya. Nah sekarang sudah diganti lagi kebijakannya, yaitu bukan PMM tapi rumah pendidikan. Masuk ke sana. Nanti dengan insya Allah nyampe ke sana. Sekarang masih prematur. Masih prematur. Itu yang kami ikuti baik secara pelatihan daring maupun secara luring yang kami lakukan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana proses penyusunan kurikulum di sekolah ini? Oke, yang namanya kurikulum kemarin kan yang namanya kurikulum itu adalah berbasis satuan pendidikan, namanya KTSP. Sekarang sudah ganti lagi kurikulumnya, namanya KOSP. Sekarang yang terbaru itu sudah ganti lagi, namanya KSP. Oh itu ya, yang merah. Nah, itu adalah yang merah, yang bawah buku. Nah itu. Cara penyusunannya kita bersama kepala sekolah dan guru. Ini bentuk kurikulum yang sudah kami buat ya bersama guru dan stakeholder yang ada dari komite. Ini kita bikin di sekolah ini, terus kita ajukan ke pengawas, dari pengawas di ACC oleh Korwil, setelah di ACC Korwil di ACC lagi berangkat ke kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Itu seperti itu koridornya ya. Ini bentuknya, mau dipoto. Iya. Bagaimana strategi Ibu dalam mengelola peserta didik agar mencapai prestasi yang optimal? Ya. Kebijakan-kebijakan kepala sekolah bersama guru untuk mencapai jenjang yang optimal, baik itu secara akademik atau non akademik di sekolah kami, yang jelas pasti kepala sekolah itu memberikan kebebasan kepada guru untuk melatih anak didiknya. Seperti contohnya kemarin saja yang baru dilaksanakan ya, itu ada pesta siaga. Kami guru-guru bersatu padu untuk melatih anak untuk mencapai titik yang lebih tinggi niatnya. Namun apalah daya, ketika kami setelah bertanding mendapatkan ya enggak sih jelek, cuman masih belum mendapatkan juara. Itu strategi-strategi yang kami lakukan yang jelas itu memberikan sebuah keleluasaan untuk mengembangkan kompetensi yang ada di SDM. Seperti itu.
Bagaimana Ibu mengelola konflik antar tenaga pendidik? Alhamdulillah untuk konflik yang ada di SD Pembulang 1 itu tidak terlalu yang terlalu mencolok ya. Karena insya Allah yang namanya keluarga SD Negeri Pembulang 1 itu kompak. Jadi serasa kami ini di sini nggak ada yang namanya konflik ya. Paling ada berselisih paham, oke lah ya. Yang namanya orang dengan orang berselisih paham nggak masalah. Yang penting waktu itu clear juga seperti itu. Jadi yang jelas itu kami membangun kebersamaan dan kekeluargaan. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara sekolah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan orang tua siswa? Ya. Di SD Pembulang 1 itu sudah 3 tahun juga kita melaksanakan parenting. Itu adalah salah satu program untuk mendekatkan kita dengan masyarakat, wali murid, serta komite dan jajaran desa. Itu kita adakan parenting. Apa sih itu tujuan parenting? Parenting itu adalah belajar bersama memahami apa yang harus kita laksanakan dan apa yang kekurangan yang dimiliki oleh SD Negeri Pembulang 1, baik dari kepala sekolah, komite, ataupun guru. Dengan adanya parenting tersebut, kita bisa mensosialisasikan apa sih program SD Pembulang 1 tahun ini, apa sih kendala yang kita alami. Ada kendala ya, kalau tantangan menurut saya nggak ada, tapi kendala-kendala yang pasti ada itu ya sedikit pasti ada. Cuman alhamdulillah dengan kita berbaur dengan komite, dengan pihak desa, dengan pihak kadus, itu kita adakan parenting setiap 6 bulan sekali, yaitu kadang-kadang semester kita juga ada parenting. Itu gunanya untuk memberikan sepemahaman kita itu dengan wali murid, dengan masyarakat itu satu pemahaman. Berarti kalau SDA ya berarti di masyarakat juga itu yang kami laksanakan untuk ada IHT, ada konfirmasi lewat WA, itu yang kami laksanakan sementara ini. Masih ada lagi? Mungkin sama guru kelasnya, Bu. Gimana? Mau dari guru kelas berapa dulu? Kelas 5 lah. Oh, Bogor kelas 5. Monggo Bu Ana. Ya ditanya apa Ana? Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman Anda dalam bekerja di bawah kepemimpinan kepala sekolah saat ini? Kebetulan saya guru kelas 5 dan mau 3 tahun ini berada di sini. Sejak saya datang ke sini itu kan kepala sekolah Pak Gunawan. Ya saya lihat Pak Gunawan itu orang muda yang berpengalaman dan IT-nya juga lumayan bagus. Terus sama bawahan-bawahannya, sama kita guru-guru semua ya care orangnya, terus terbuka juga. Seperti itu. Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem supervisi yang diterapkan dalam proses mengajar? Supervisi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita semua guru yang ada di sini itu dijadwal. Jadi setiap kadang sebulan sekali atau kadang juga 1 semester sekali gitu. Nah dalam jadwalnya itu Bapak Kepala Sekolah itu jadi menyupervisi kelas-kelas masing-masing gitu. Itu untuk meningkatkan hal-hal apa yang misalnya kurang dari guru, dari supervisi itu kan kita bisa tahu apa kekurangan kita sebagai guru di dalam mengajar kepada anak-anak. Kemudian, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalankan tugas sebagai pendidik? Tantangan terbesar yang saya hadapi mungkin karena sekarang itu teknologi kan semakin meningkat ya, semakin maju. Mungkin sebagai guru kita harus lebih belajar lebih lagi untuk meningkatkan kompetensi kita khususnya dalam bidang teknologi biar anak-anak juga terbiasa dengan teknologi, mungkin seperti itu. Kalau misalnya di lingkungan sekitar bersama guru yang lainnya, insya Allah semuanya sudah kondusif. Lanjut.
Bagaimana peran Anda dalam manajemen kurikulum di sekolah ini? Dalam manajemen kurikulum di sekolah. Ya, kebetulan dalam menyusun kurikulum itu kan kepala sekolah itu juga melibatkan kita semua sebagai guru-guru, terus juga tokoh masyarakat, begitu juga dengan komite. Nah, peran kami di sini sebagai guru ya mengajar dengan semaksimal mungkin agar kita bisa memenuhi kebutuhan murid itu secara optimal gitu. Kemudian, apa masukan Anda terhadap implementasi manajemen berbasis sekolah di sini? Masukan saya terhadap manajemen berbasis sekolah, ya masukannya ya saya rasa terhadap manajemen berbasis sekolah ini mungkin ya harus pembagian tugas di dalam manajemen berbasis sekolah itu kan tidak hanya administrasi sekolah begitu ya Mas ya, tidak hanya prota, promes, kurikulum pendidikan atau silabus atau kurikulum OSP, KSP gitu. Nah, di sini juga ada yang non akademik itu kan seperti operator, bendahara bos, operator bos ya. Saya rasa mungkin untuk mencoba keluar dari zona itu, coba yang lainnya misalnya yang belum pernah memegang tugas itu ya dicoba, mungkin seperti itu. Cukup sih. Oh gitu, oke. Terima kasih. Sekolah di sini betul enggak? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama kakak Abdul Habib, kakak dari Desa Surusunda atau Surusunda ya? Tahu. Kakak alamatnya Surusunda. Kakak dari mahasiswa SPKIP Darussalam. Kakak diperkenalkan ke sini ingin mewawancarai kalian tentang bagaimana belajar di sini ya. Kakak nggak sendirian, kakak bersama teman-teman kakak. Halo, kenalkan nama saya Ali Al-Fadhili. Saya Rizal Awal Solihin. Saya dari Cibicung. Langsung aja ya, kakak mau bertanya. Bagaimana pendapat kalian tentang cara guru mengajar di kelas? Baik. Yang kedua, apa mata pelajaran yang kalian sukai dan kenapa? Alasannya? Yang ketiga, apa mata pelajaran yang sulit dimengerti dan kenapa? Baik. Yang keempat, bagaimana kondisi suasana kelas kalian? Kacau. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Iroh selaku wakil kepala sekolah yang sudah berkenan menyempatkan waktunya. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang Ibu berikan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kuliah kami. Kami percaya informasi yang Ibu berikan itu sangat jelas dan bermanfaat bagi kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.